Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada anak-anakku solih-solihah, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah, dan kepada para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan terutama lagi nikmat kita masih diberikan usia untuk bisa bertemu di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga nantinya kita semua nantinya memperoleh syafaat di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, sebelumnya marilah kita kembali bersyukur. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi usia dan umur oleh Allah untuk berjumpa, untuk menikmati bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, dan bulan yang penuh pahala ini, yaitu bulan Ramadan. Adapun perintah puasa pada bulan Ramadan sudah Allah firmankan pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan ayat di atas jelas bahwa puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang beriman agar mereka menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Nah, selain melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, manusia atau umat muslim di seluruh dunia sedang berlomba-lomba mengejar amalan di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu qiyamul lail, sholat malam, yaitu serangkaian ibadah malam di bulan Ramadan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap diampuni dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa. Adapun salah satu ibadah qiyamul lail di sini di bulan Ramadan ini adalah sholat taraweh. Adapun kita bisa melaksanakan sholat sunnah lainnya setelah sholat taraweh. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ada banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Apa saja, apalagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, kita akan peroleh ketenangan hati kita dan kita akan dinaungi malaikat. Dan nanti kelak di akhirat Allah akan membanggakan manusia, umat muslim yang membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran di depan para malaikat. Masya Allah. Lalu yang kedua, pahala satu huruf membaca Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 atau dibalas menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, dimana dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi menyampaikan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi dihitungnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Berarti kalau kita menyampaikan atau kita menyebutkan atau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah banyak sekali pahala yang mengalir kepada kita, karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala dan dibalas dengan 10 kebaikan satu huruf dalam Al-Quran. Nah, apalagi keutamaan dalam membaca Al-Quran, yaitu kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat dan penolong bagi siapa saja yang membacanya. Nah, lalu Allah akan menempatkan kita di surga dan menjauhkan kita dari neraka. Masya Allah, luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan takwa kita targetkan terutama dalam baca Al-Quran one day one juz minimal. Dari harapannya dalam satu bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan 1 kali di Al-Quran. Tapi bisa juga one day 2 juz, one day 3 juz, atau selebihnya bisa. Masya Allah.
yang harapannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak-anakku semuanya gitu ya. Lalu apa saja amalan lagi? Tadi ada 2 ya, qiyamul lail, yang kedua memperbanyak membaca Al-Qur'an, lalu yang ketiga itu memperbanyak sedekah. Karena dalam harta kita ada hak orang lain yang harus disisihkan. Adapun sedekah di bulan Ramadan ini tidak hanya sedekah berupa harta, tapi sedekah berupa benda pun juga bernilai pahala yang luar biasa. Apa itu contohnya? Kita memberi makan berbuka orang-orang lain sekitar kita, pahalanya sama dengan orang yang sedang melaksanakan puasa tersebut. Dan juga masih banyak sedekah lainnya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Lalu yang keempat amalan lain adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah yang diawali dengan niat beriktikaf. Terutama iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, supaya bismillah harapan kami, harapan kita semuanya, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang penuh dengan ampunan gitu ya. Jadi itu beberapa amalan-amalan anak-anakku dalam bulan Ramadan yang harapannya kita sebagai umat muslim bisa melaksanakan segala amalan-amalan itu. Dan kita semoga bukan termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ya. Orang-orang yang merugi. Apa itu orang-orang yang merugi? Orang-orang yang pertama menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sama seperti bulan yang lainnya, sehingga tidak melaksanakan ibadah-ibadah, tidak memperbanyak zikir, tidak memperbanyak baca Al-Quran dan sebagainya. Lalu orang yang merugi lagi adalah orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada saat bulan Ramadan saja. Imam Ahmad menyampaikan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti kita menutup aurat memakai jilbab hanya pada bulan Ramadan saja. Kita pergi ke masjid, rajin ke masjid hanya di bulan Ramadan saja. Kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Harapannya kita tidak seperti itu ya nak ya. Jadi supaya kita harapannya istiqomah. Jadi ketika bulan Ramadan kita bisa memperbanyak ibadah, harapannya setelah bulan Ramadan pun kita harus bisa meningkatkan ibadah kita, istiqomah untuk melaksanakan semua ibadah sama seperti yang di bulan Ramadan. Dan lagi kerugian lagi bagi umat muslim ya pada saat bulan Ramadan adalah orang-orang yang dia sebatas hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja. Allah tidak akan memberikan pahala ataupun ampunan dalam puasanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga matanya, kakinya untuk berbuat maksiat. Nah, jangan sampai nauzubillah kita menjadi orang-orang yang merugi hanya dapat lapar dan haus saja, lapar dan dahaga saja. Dan yang paling merugi lagi adalah orang yang selama bulan Ramadan ini tidak mohon ampun, tidak bertaubat, sehingga Allah pada bulan Ramadan ini tidak mengampuni dosa-dosa umat muslim karena kita tidak memohon ampun, dan juga kita masih melakukan maksiat atau perbuatan tercela di bulan Ramadan sehingga Allah tidak menerima taubat para hambanya. Nauzubillah. Bismillah, maka marilah anak-anakku semuanya kita berlomba-lomba dalam mengejar amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan dengan semata-mata mengharapkan pahala, semata-mata untuk mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan bukan menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan akhir kata, di sini saya mewakili keluarga besar SMP IT Masjid Syuhada mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.